Ini posisi saya ada di daerah Pakem ya, dekat rumah. Sapi. Ya. Sana dikit lagi udah Kaliurang. Kalau pas jenuh di rumah ya jalan-jalan sekitar rumah aja, pedesaan. Nanti kita coba berbagi ya masalah latihan merpati. Di sini aja saya nyari tempat yang adem. Nah, nanti kita duduk situ aja. Kali ini kita akan bahas bersama mengenai monggo atas ada Pak petani baru mau pulang ya, habis dari sawah. Jadi kita kali ini coba akan membahas mengenai metode ya atau pola latihan merpati tomprang yang biasa kita lakukan ya. Jadi semua video yang saya buat ini sebetulnya bermula dari beberapa pertanyaan yang masuk ya. Satu itu, dan yang kedua berdasarkan pengalaman ya, atau ya memang yang kita lakukan itu loh ya. Jadi kita bukan bermaksud menggurui ya, atau bukan bermaksud supaya kelihatan lebih pinter ya, atau lebih tahu ya, tidak ya, cuman tujuan utamanya adalah berbagi pengalaman ya. Siapa tahu apa yang saya lakukan ya itu bisa bermanfaat ya. Jadi tolong diambil yang positifnya ya, yang kira-kira masuk akal dan bisa diterapkan ya, mungkin bisa dilakukan. Kalau sekiranya ada yang kurang cocok ya tidak harus diikuti ya, karena toh namanya orang itu pasti punya cara yang berbeda-beda ya. Nah, kalau kita bicara mengenai metode latihan ya, merpati tomprang pada khususnya ya, itu secara umum sih sebetulnya sama ya. Secara umum sebetulnya sama, cuman mungkin butuh beberapa penyesuaian ya, tergantung dari kondisi lapak ya, di mana kita akan bermain ya. Biasanya itu juga akan berhubungan dengan sistem lomba yang dipakai ya. Nah, makanya cara yang akan kita pakai yaitu diusahakan ya kita sesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan di mana kita bermain ya, dan bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi merpati yang kita latih ya, itu semaksimal mungkin sehingga bisa memenuhi kriteria di mana merpati itu akan berkompetisi ya. Jadi kita bermain di lapak bawah ya, yang kandangnya simetris ya, bersebelahan, berdempetan ya.
dengan kita bermain di lapak panggung ya, yang posisinya tidak simetris, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang posisi di sebelah utara, ada yang di selatan ya. Dan ketinggian panggungnya pun juga berbeda-beda ya. Ada yang gak pendek, ada yang tinggi sekali ya, lebih tinggi ya, mungkin posisinya karena di belakang dia dibikin lebih tinggi ya. Nah, itu tentunya memerlukan strategi dalam melatih ya, merpati dari nol ya. Itu tentunya sedikit berbeda ya. Nah, sekarang kita akan fokus saja bagaimana pola latihan di panggung ya, lapak panggung, khususnya di panggung Mataram atau panggung kuning yang di mana merpati-merpati saya dilatih di situ ya. Dan juga banyak member juga yang berlatih di situ ya. Nah, kita bicara melatih merpati dari nol ya. Jadi kita fokuskan aja melatih merpati dari bahan nol ya. Nah, saran saya kalau kita mau melatih bahan dari nol ya di panggung itu sebetulnya paling bagus itu usia-usia di mana larpie itu masih sisa sekitar 4, 3, 2 ya. Sebisa mungkin sebelum rampas ya. Itu sudah mulai masuk di pelatihan ya di panggung. Alasannya apa? Ya, karena kita mengejar masa-masa top perform ya, top perform dari merpati ya. Jadi performa puncak ya merpati atau artinya bahwa merpati itu bisa bekerja dengan maksimal itu biasanya itu adalah pada saat usia-usia rampas 2 ya, rampas 2 sampai rampas 4 ya. Rampas 5 itu biasanya sudah mulai turun ya performanya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa merpati rampas 2 itu adalah top perform ya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan ya masa-masa usia-usia rampas 2 itu sudah bisa untuk berkompetisi ya. Jadi otomatis ya kita bisa melatih merpati itu sedini mungkin sehingga pada saat merpati itu ambrol ya, ganti bulu dan rampas kedua bulu utuh, itu merpati itu posisi sudah mapan lepasan polstar ya. Kalau di lapak di panggung ini kan lepasannya kurang lebih 5-6 km ya. Jadi posisi selesai rampas 2 ya, itu merpati sudah lepasan 5-6 km. Jadi kita tujuannya sebetulnya memanfaatkan masa-masa puncaknya ya merpati kerja dengan maksimal itu untuk bisa sering melakukan kompetisi ya. Tetapi kalau kita terlambat ya, terus banyak trouble pada saat latihan ya. Nah, nanti pada saat rampas 2 sudah lewat itu kita takutkan merpatinya itu belum siap diadu ya, atau mungkin masih lepasan 3 kilo ya. Itu alasannya. Nah, terus kalau langkah-langkah awal ya dalam kita melatih merpati bahan nol ya di lapak panggung ya, itu yang perlu kita perhatikan itu yang pertama jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru. Jadi kalau kita baru mulai masukin merpati ya di panggung ya yang pertama kita lakukan adalah merpati itu harus
kita buat nyaman terlebih dahulu ya. Pertama dibuat nyaman terlebih dahulu, terus yang kedua supaya merpati itu mengenal ya, mengenal yang merawat dia itu siapa ya. Jadi jangan sampai merpati itu takut gitu loh ya, melihat yang merawat malah takut ya, mau dipegang kelabuan nggak karuan ya. Nah ini tentunya akan memperpanjang proses ya latihan ya. Jadi kita kan maunya ya secepat mungkin merpati itu bisa dilatih lancar dan polstar ya kan, terus diadu, kita kan maunya seperti itu ya. Nah jadi tadi tahapannya merpati kita bikin nyaman dulu ya. Merpati harus cukup mengenal dengan yang merawat ya. Jadi dia tidak takut ya melihat yang merawat, dipegang pun juga tidak kelabakan ya, nggak karuan ya. Terus proses membuat merpati nyaman itu juga salah satunya adalah dibuat angkrem dulu ya. Jadi kalau walaupun mungkin dibak ke panggung tuh posisi giring keras ya, itu jangan terlalu buru-buru merpati itu dibuat mainan ya. Jadi misalkan kita gatel ya, gatel pengen ngelop ya nggak apa-apa sebetulnya, di lop cukup di atas panggung ya, cukup ya 2-3 kali aja ya, 2-3 kali sudah selesai ya, jangan diforsir ya. Jadi burung dibuat nyaman, kalau bisa ditunggu biar angkrem dulu ya. Setelah angkrem 7 hari ya, seminggu kita bongkar, nanti mulai giring lagi. Nah itu baru mulai kita kenalkan kandang ya. Jadi dilop-lop di atas panggung dulu aja ya. Karena kalau kita bicara merpati tomprang pada umumnya ya, kita bicara pada umumnya itu kan dituntut merpati yang turunnya itu sebisa mungkin tepat ke betina ya. Jadi bukan hanya sekedar turun ya. Jadi kita diusahakan ya merpati itu turun kenceng dan tepat betina. Nah walaupun itu adalah sebetulnya bawaan karakter ya dari gen indukannya ya, tetapi pola latih yang salah itu bisa fatal ya, bisa fatal. Jadi pada dasarnya burung tepat betina ya, terus gaya turun, ngelosnya dan sebagainya itu adalah karakter bawaan gen induknya ya. Tetapi jika pola latihnya itu tidak tepat ya, itu nanti akan fatal ya. Jadi bisa akan merubah karakter aslinya ya. Jadi kalau kita melatih di panggung itu memang sebaiknya setelah burung nyaman ya, apalagi kalau baru jodon anyar ya istilahnya, baru mulai burung itu giring pertama ya, itu latihan yang utama yaitu adalah bagaimana kita melatih burung itu bisa fokus ke betina ya. Nah itu bisa dengan cara satu, kita push up ya, naik turun ya. Terus yang kedua ya di lop deket-deket ya, di lop deket-deket. Usahakan burung itu benar-benar rapi ya ke betina ya, nancep enak ya. Nah setelah itu nanti baru mulai lepas, nambah jarak ya, nambah jarak kita lihat ya, nambah jarak. Ya selama burung itu belum bisa tepat ke betina enak ya, itu menurut saya nggak perlu ditambah jarak dulu ya. Ini kita bicara secara umum ya, mungkin ada beberapa burung yang bisa diperlakukan khusus ya, yaitu
oke aja gitu loh ya. Tapi kita secara umum kalau melatih ya selama burung itu belum enak ke betina ya, misalkan di lob deket tapi masih nyangkrip ya, terus pokoknya nggak mau ke betina, nah, itu nggak perlu kita tambah jarak dulu karena nanti percuma ya. Semakin kita tambah jarak, semakin burung itu tinggi, nanti bawahnya itu akan semakin jauh dari betina ya. Biasanya sih seperti itu ya. Nah itu makanya perlu dicari tahu masalahnya itu apa ya. Kenapa merpati itu bisa jauh gitu loh dari betinanya. Entah kalau memang bawaan karakter ya itu memang agak susah ya kita untuk benahi ya. Tapi biasanya ada masalah-masalah lain ya. Mungkin giringnya kurang bagus ya. Nah, kalau giring kurang bagus itu kan banyak faktor juga ya. Bisa dia nggak suka dengan betinanya ya. Atau apa gitu loh ya. Atau mungkin betinanya nggak nelor ya, itu juga akan berpengaruh juga di giringan ya. Tuh. Nah terus kalau kita bicara kita melatih merpati bahan dari nol ya di panggung Karangwatu ya, itu memang agak sedikit berbeda ya dibandingkan dengan di panggung lapak bawah ya. Kalau lapak bawah itu kan kandangnya berdekatan ya, simetris satu garis ya. Itu menurut saya sih akan sedikit lebih mudah mungkin ya, karena tidak dibutuhkan strategi khusus lah ya. Tetapi kalau melatih di panggung ya yang posisi kandangnya itu berjauhan ya, misalkan kandang paling selatan dengan kandang paling utara itu kan jaraknya ya lumayan ya, bahkan tidak kelihatan gitu loh ya. Itu berarti kita pada saat melatih itu memerlukan strategi khusus ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya ganti posisi biar nggak bosen. Ngerungok kayak wong ngecipris terus bosen pasti. Jadi di panggung Karangwatu kita melatih butuh strategi yang berbeda ya dibandingkan dengan panggung yang di bawah ya. Karena pada dasarnya kita menginginkan merpati yang kita latih itu jalurnya kuat ya. Jadi kalau posisi panggung saya itu berada paling selatan ya, bagaimana caranya burung itu kita latih supaya pada saat datang ya dari lepasan ya menuju ke lapak itu terbangnya berada di jalur selatan ya. Ya mungkin panggung yang paling utara pun mereka juga punya strategi sendiri ya, di mana dia berusaha melatih burungnya supaya datang itu kuat jalurnya berada di utara ya. Ya makanya kalau di panggung Karangwatu memang sedikit berbeda ya dibandingkan dengan lapak yang di bawah ya. Karena apa yang di bawah mau istilahnya mau tarik-tarian antar burung pun selisihnya tidak akan begitu jauh ya, karena kandangnya berdekatan ya. Sedangkan di panggung jalur merpati itu sangat-sangat penting ya, karena biarpun kita memiliki merpati yang kerjanya itu bagus ya, kerjanya bagus, tetapi jalurnya itu tidak bagus ya, itu akan repot ya. Misalkan posisi saya di panggung selatan, burung itu kerjanya sangat bagus ya, tetapi jalur burung itu selalu datangnya lewat utara ya. Nah ini agak riskan ya pada saat kita
ketemu lawan dengan panggung yang paling utara, nah ini sama aja kita nganter ya, kita nganter lawan pulang ya, baru kita akan pulang. Jadi pasti kita akan kalah jalur ya. Itu. Dan yang kedua, proses melatih bahan dari nol ya di panggung Karangwatu itu memang tidak semudah kalau kita melatih di lapak bawah, apalagi yang depannya itu los ya, los sawah ya. Nah, itu pasti akan lebih cepat ya. Tapi kalau di panggung Karangwatu ini kan lokasinya padat penduduk ya. Padat penduduk, otomatis tidak semudah kita melatih di tengah sawah ya. Yang lepasan sampai sekilo pun, anggap aja lah lepasan sampai sekilo pun masih kelihatan gitu loh ya. Tapi kalau kita di panggung ini kan padat penduduk ya. Jadi kita melewati burung-burung dari nol itu dilepas melewati rumah-rumah penduduk ya. Jadi makanya menurut saya sih cukup wajar ya kalau kita melatih di panggung Karangwatu itu mungkin akan memerlukan waktu yang sedikit lebih lama ya, dibandingkan dengan lapak yang memang jalur lepasannya itu los ya, nggak ada hambatan ya. Sedangkan kalau di panggung Karangwatu ini kan di samping padat penduduk dan yang dilalui ini juga banyak ranjau ya. Ada beberapa titik itu ranjau yang dalam arti orang pelihara merpati juga ya. Ya mungkin sengaja atau tidak sengaja ya. Kadang burung itu bisa nyasar ke situ ya. Itu. Nah, terus yang tidak kalah penting juga ya dalam melatih merpati di panggung Karangwatu ya, itu adalah kita harus benar-benar paham kapan burung itu perlu ditambah jarak ya, dan kapan burung itu harus diulang ya beberapa kali di jarak yang sama ya. Nah tentunya ini joki ya, perawat kandang itu lebih paham lah ya alasannya, karena mereka yang setiap hari ngadepi langsung ya, jadi mereka lebih paham ya. Jadi makanya secara umum itu burung itu kita akan perlakukan sama ya. Ini kalau kita bicara burung normal ya, normal semua secara umum itu kita akan perlakukan sama ya. Tetapi pada prakteknya ya, itu nanti pasti akan ada ya burung yang cepat sampai polestar ya. Dan ada burung yang lama. Kadang burung yang masuk duluan malah kesalip dengan burung yang masuk belakangan ya. Jadi ini harus dipahami ya, bahwa melatih makhluk hidup ini kan tidak sesimpel yang kita pikirkan gitu loh ya. Jadi kita ini harus bisa memahami masing-masing karakter burung ya, yang pada dasarnya kita tidak pernah bisa komunikasi dengan burungnya ya, secara bahasa ini kan kita nggak tahu. Jadi kita sedikit banyak yang menggunakan feeling ya, feeling burung ini harus diperlakukan seperti apa ya. Jadi itulah ya susahnya ya melatih merpati tomprang dari bahan nol sampai polestar dan stabil ya, bisa dinikmati, bisa diadu, itu sangat-sangat tidak mudah ya. Jadi banyak tahapan yang harus kita lewati ya. Dan pada saat nanti sudah mentok ya polestar lepasan 5-6 kilo ya, itu pun kinerjanya belum tentu seperti yang kita harapkan itu loh.
Dan setelah anggap aja lah kinerjanya oke, ya bagus ya seperti yang kita harapkan ya. Belum tentu awet gitu loh. Bisa hilang ya kan, bisa juga cedera ya. Atau mungkin nggak ada mental juaranya. Ya. Jadi walaupun burung kerjanya bagus ya, tapi kalau mereka burung itu tidak memiliki mental juara, itu biasanya diadu ada aja ya, ada aja kendalanya, dan biasanya susah ya untuk memenangkan kompetisi ya. Tuh. Oke, saya kira itu aja, udah cukup panjang juga. Terus apa lagi ya? Ya itu ya, jadi mungkin kalau yang belum pernah main ke panggung ya mungkin bisa coba main ya, main ke sana, jadi bisa langsung melihat itu loh gimana sih kondisinya ya, lapaknya ya, bahwa tiap kandang itu posisinya tidak simetris ya, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang di pojok selatan, ada yang pojok utara ya. Jadi sebetulnya selama burung itu datangnya full tinggi ya, itu posisi panggung itu tidak terlalu berpengaruh ya. Dan kalau ada yang bertanya panggung mana sebetulnya yang paling diuntungkan dengan posisi-posisi itu ya, nah kalau menurut saya semua ada plus minusnya ya, semua ada plus minusnya. Panggung depan itu akan diuntungkan ya jika memiliki burung yang licin ya. Licin itu artinya mutus ya. Jadi kena geber jam 11 ya, jam 11, jam 10 itu langsung mutus, itu panggung depan pasti akan diuntungkan ya. Kemungkinan besar akan menang ya. Tetapi kalau burungnya nggak cepat mutus, itu panggung paling belakang justru yang paling diuntungkan ya. Karena apa? Karena burung panggung depan dia akan ketarik ya. Ketarik otomatis kalau dia mau menang dia harus turun lurus atas kepala ya. Ya. Sedangkan harus kuat ya. Sedangkan panggung belakang dia turun masih condong ya, karena dia posisi di belakang. Jadi panggung belakang akan diuntungkan ya. Dan yang kedua, kalau burung sudah full tinggi ya, itu sering sekali terjadi burung itu terpantau posisi sudah di atas kepala ya. Jarang sekali posisi burung kepantau itu dari depan. Kalau burung benar-benar full tinggi ya, itu pasti kepantau itu paling cepat jam 11, jam 12 ya, itu baru kepantau di atas kepala. Nah kalau posisi sudah di atas kepala, itu jarang burung yang langsung tel ya, pasti akan lewat dulu ya, lewat ke belakang. Nah kalau posisi udah ke belakang, otomatis panggung paling belakang yang diuntungkan ya. Panggung yang di depan ya burungnya akhirnya turun dari belakang panggung ya. Nah turun dari depan panggung dan turun dari belakang panggung itu pasti akan berbeda ya. Biasanya ngelosnya beda ya, pasti akan lebih ngelos kenceng kalau posisi turun dari depan ya. Jadi makanya posisi panggung yang tidak simetris, tingginya beda ya, letaknya juga berbeda, ya itu ada plus minusnya itu loh. Makanya nggak perlu bikin alasan ya, istilah panggungku kan paling belakang ya, atau panggungku kan paling pinggir, panggungku kan paling utara, panggungku kan paling selatan. Nggak perlu, kita kan sudah tahu ya posisi seperti itu, kita bermain di situ sudah nikmati aja. Nah, kita fokus aja atur strategi bagaimana supaya dengan posisi panggung yang kita buat main sekarang itu burung kita bisa memenangkan kompetisi ya. Oh iya, satu lagi, jadi kemarin juga ada yang tanya ya, kalau melatih bahan dari nol tuh apakah
langsung digandeng ya dengan untulan atau sebaiknya engkel ya. Jadi ini kalau yang dilakukan di panggung Mataram ya itu semua bahan dari nol ya. Itu kita akan selalu engkel ya. Sebisa mungkin sampai jarak 1 kilo kalau memang mampu ya, dan lancar untuk diengkel ya itu engkel terus ya, diengkel terus ya. Sebetulnya tujuannya adalah supaya karakter asli dari burung itu muncul ya. Jadi nggak terbawa oleh gandengan ya. Satu itu. Terus yang kedua sering diengkel atau sering digandeng yang itu sebetulnya juga tergantung dari sistem kompetisi yang diterapkan di lapak itu bagaimana ya. Jadi kalau di lapak itu menggunakan sistem yang burung harus gandeng baru dianggap jadi ya otomatis kita harus lebih sering biasakan burung itu digandeng ya, mungkin dari sejak jarak 1 kilo ya atau mungkin kurang dari 1 kilo ya, lihat kebutuhan ya, itu sudah mulai sering digandeng dengan banyak burung ya. Nah, supaya burung itu terbiasa untuk gandeng. Jadi nanti kalau pas suatu kompetisi yang mewajibkan burung gandeng itu supaya sering jadinya gitu loh ya. Masalah kalah menang urusan nanti ya, tapi burung itu jadi sah bahwa burung itu tarung ya. Tapi kalau di lapak yang menganut sistemnya itu cul jadi ya, cul jadi itu artinya tidak diwajibkan gandeng ya, jadi dia ninggal boleh ya asal tinggi ya. Ya otomatis kita pola latihnya mungkin akan sedikit berbeda gitu loh ya. Jadi lebih banyak kita akan burung itu akan kita engkel ya. Kita engkel sekali-sekali kita gandeng ya, tapi lebih banyak kita engkel. Jadi supaya apa? Supaya burung itu kuat jalur ya. Jadi dia tidak banyak terpengaruh oleh gandengan ya. Misalkan dia sudah tahu jalur pulang ya, dia akan bablas ya. Kalau gandengannya dia ngajak muter, dia nggak akan peduli, dia akan lurus bablas pulang dan dia akan memenangkan kompetisi ya. Jadi makanya kita sesuaikan ya, tetapi kembali lagi sebaiknya di awal-awal itu tetap kita engkel ya. Tujuannya yaitu satu, memunculkan karakter aslinya, yang kedua burung itu supaya punya inisiatif gitu loh. Navigasinya itu supaya terbentuk, terasah ya, dimana dia harus bisa menentukan arah pulang ya. Itu penting. Saya tambahin lagi ya, yang menurut saya ini bukan tambahan tapi saya tekankan lagi bahwa melatih agar merpati itu tepat ke betina, rapi ya. Itu menurut saya untuk di Tomrang sangat penting ya. Karena ada beberapa lapak yang mewajibkan atau melarang ya betinanya itu untuk dilempar ya. Contohnya lapak Sri Rama Cilacap ya. Itu bahkan nggak pakai umbulan ya, dan hanya 2 betina ya, kiri kanan ya. Jadi betinanya tidak boleh dilepas ya. Jadi kalau hanya burung hanya sekedar tinggi, sekedar turun ya, betinanya dilepas saja masih blender ke sana ya. Ya untuk sekedar buat hiburan ya, itu oke lah ya. Tapi kalau untuk kompetisi, apalagi di lapak yang contohnya di Sri Rama Cilacap ya, burung itu nggak akan pernah bisa kepake itu loh ya. Jadi makanya karakter burung ya, terus pola latih ya, itu harus kita sesuaikan ya dengan kebutuhan ya. Tapi kalau kita sudah bicara untuk kebutuhan kompetisi, nah ini memang kita harus
pandai-pandai mengatur strategi, ya kan, dan yaitu menentukan karakter burung yang cocok, ya, di mana kita akan bermain. Ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Proses mengajari agar fokus ke betina, terutama bahan-bahan dari nol, apalagi baru giring perdana, harus kita latih fokus betina dulu. Agar terlihat indah, gempakkan sayapmu seirama lagumu, suara peluitmu gemakan cakrawala. Terbanglah merpatiku, gemakan lagumu, tunjukkan padaku indahnya makhluk berbung. Terbanglah merpatiku, warnai langitmu, merdu suara peluitmu, ikuti gepak sayapmu. Merpatiku, merpatiku, merpatiku.